Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru-guru dari sekolah penggerak yang hebat-hebat. Ya, saya yakin Bapak Ibu Selalu pasti semangat hebat. pagi. Saya yakin pasti hebat karena sekolahnya adalah sekolah penggerak. Menggerakkan, untuk menggerakkan orang itu harus kita bergerak dulu ya kan. Nah, kalau untuk bergerak pasti butuh orang-orang hebat seperti Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, pagi ini kita meneruskan kegiatan kita in-house training untuk program sekolah penggerak ini. Agar kegiatan ini lancar, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mohon Ibu Tia untuk memimpin doa. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Sebelum kita senang ini, mari kita semua berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Insya Allah kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan berkah. Berdoa, disilakan. Selesai. Terima kasih Bu Tia. Terima kasih. Kembalikan lagi ke fasilitator. Iya, siap. Terima kasih Bu. Nah, agar kita tidak tegang ini. Nah, ini ada Ibu Ovetrita, ini kan guru olahraga ya. Mohon tolong Bu dipimpin peregangan dulu Bu, sebentar saja, 1 menit. Luar biasa. Oh iya. Oke Bapak Ibu semuanya, ayo kita pergerangan dulu, tangannya ke atas, oke ke samping, samping ke bawah. Oke. Lagi sekali lagi Bapak Ibu, ke atas, ke depan, ke samping, dan ke bawah. Tuh Pak Amsori kok enggak turun-turun tangannya? Oke. Waktu dipersilakan ke Pak fasilitatornya. Terima kasih Bu, terima kasih. Pak Budi. Bapak Ibu, iya. Terima kasih. Bapak Ibu Halo, sudah. Pak Budi. Iya, siap. Lanjut Pak Budi. Siap Bu. Nah, Bapak Ibu sudah berapa hari ya kita kegiatan ini? Sekarang sudah hari ke-8 ya, sudah mulai capek-capek kelihatannya. Tapi tidak masalah. Besok terakhir Pak. Iya. Semangat Pak, semangat. Pada pagi hari ini kita belajar tentang prinsip dan komponen dari modul ajar ya. Mohon izin, saya mau share screen dulu. Ya, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Nampak Pak. Terima kasih. Jelas. Ya. Jelas. Sebelum jauh kita melangkah tentang modul ajar ini, saya sampaikan dulu tujuan dari in-house training kita pada pagi hari ini. Yang pertama, agar peserta memahami konsep dari modul ajar ya. Yang kedua, agar peserta memahami komponen dari modul ajar. Dan yang ketiga, agar peserta mampu menyusun modul ajar. Ini pekerjaan kita nanti ya, sehari-hari. Putus-putus, Pak. Putus-putus. Lanjut. Waktu Ya, kita saya bagus. Waktu kita 20 menit ya. Sedangkan metode yang kita pakai nanti curah pendapat, diskusi, ceramah, tanya jawab, dan praktek. Baik, yang pertama, konsep modul ajar. Sebelum saya melangkah lebih jauh, saya ingin tanya ke Bapak Ibu, masih ingat nggak RPP itu apa? Nah, kita kan setiap hari menyusun ya RPP. Pengertiannya apa ya RPP itu? Silahkan Bapak Ibu yang ingin menjawab. Silakan Pak Ansori. Ya. RPP merupakan perangkat dokumen yang digunakan sebelum kita akan memulai pembelajaran. Ini sebagai rencana langkah-langkah yang nanti yang kita pakai selama pembelajaran, apa yang akan kita capai di sana, semua tertuang di dalam RPP. Kemudian alatnya juga sudah
rangkum di dalam RPP juga. Jadi ini merupakan pedoman kita untuk melaksanakan sebuah pembelajaran hari itu. Mungkin itu. Luar biasa, luar biasa. Lengkap sekali. Bapak Ibu yang lain ada yang mau menanggapi atau menambahin? Sama. Sama ya. Pak. Baik, sama. Kalau kita lihat dari pengertian yang disampaikan Pak Ansori dengan luar Ya, biasa pedoman dalam tadi, mengajar. ya, kita bandingkan nih dengan konsep modul ajar. Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana, media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Sama ya kelihatannya ya? Sama. Jadi bisa kita katakan modul ajar ini adalah versi lengkap dari RPP gitu aja. Nah, biar perjalanan tidak jauh, ini adalah versi lengkap dari RPP dengan bahasa yang baru. Kemudian modul ajar ini Bapak Ibu merupakan implementasi dari alur. Jadi pusatnya itu adalah di profil pelajar Pancasila. Itu adalah tujuan akhirnya. Nah, untuk mencapai profil pelajar Pancasila itu dibuatlah capaian pembelajaran. Ya kan? Capaian pembelajaran ditentukan oleh Kemendikbud, banyak sekali ya. Tiap-tiap mapel, tiap-tiap elemen ada. Nah, dari situ kita susun namanya alur tujuan pembelajaran yang menyusun kita, guru-guru di satuan pendidikan. Nah, dari alur tujuan pembelajaran itulah kita menyusun modul ajar, modul ajar, modul ajar. Ya, jadi tujuan akhirnya tetap profil profil pelajar Pancasila. Demikian. Kemudian komponennya, Masya Allah, banyak sekali komponennya ya. Komponennya banyak sekali. Di sini yang pertama ada informasi umum. Ada 3 bagian besar. Yang pertama informasi umum, itu identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila yang ingin diraih, sarana dan prasarana, target, dan model yang digunakan. Kemudian komponen inti, ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan tematik, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah lampiran. Lampirannya itu ada LKPD, lembar kerja ya, ada bahan bacaan guru, ada glosarium atau daftar istilah, ya. Kemudian ada juga daftar pustaka. Nah, untuk lebih jelasnya per komponen kita lihat contoh berikut ini. Ini adalah contoh sebuah modul ajar yang saya coba susun, ya. Masih jauh dari sempurna, tapi insya Allah bisa menjadi gambaran bagi kita. Nah, yang di lembar awal ini adalah identitas modul. Terdiri dari mapel, kelas, kemudian jenjang. Tidak nampak, Pak. Tidak nampak, Bu? Iya. Semua tidak nampak, Bu Rita? Jelas? Ada. Saya nampak, Pak. Nampak. Saya kelihatan Berarti, kok. iya. Sesuai amal perbuatan kelihatannya, Bu Tia. Iya, tidak nampak modul ajarnya. Penasaran. Iya. Iya, sesuai amal perbuatan. Benar itu. Kemudian penyusun. Penyusun itu ada nama, ada lembaga, dan ada tahun ya. Modul ajar saya ini tentang pelajarannya matematika, tentang pengukuran elemennya. Kemudian di bawahnya ada kompetensi awal. Apa ini kompetensi awal? Kompetensi awal itu prasyarat. Siswa kalau mau belajar ini harus bisa apa dulu? Nah, ini. Di sini saya sebutkan, siswa mampu melakukan perkalian dan pembagian dengan bilangan kelipatan 10. Jadi, kalau siswa belum bisa ini, maka dia waktu belajar yang akan kita ajarkan akan kesulitan. Nah, inilah kompetensi awal. Jadi, prasyarat siswa sebelum belajar yang kita ajarkan harus bisa ini dulu. Tuh. Yang kedua, profil pelajar Pancasila. Profilnya kan ada 6 ya kemarin ya. Ada 6. Di sini berapa yang kita ambil? Saya hanya mengambil 3.
Hanya mengambil 3, yaitu yang pertama berpikir kritis, ya, kreatif, dan bergotong royong. 3 itu yang saya ambil. Kemudian sarana dan prasarana, kalau dulu namanya media, ya. Di sini ada meteran, ada penggaris, ada benda-benda di dalam kelas. Kemudian target peserta didik. Target ini maksudnya bagaimana? Maksudnya peserta didik yang akan kita ajar ini peserta yang bagaimana? Nah, ada pilihannya, reguler. Reguler itu peserta dengan sifat-sifat yang biasa, seperti murid-murid kita lah. Ya. Ada juga mungkin targetnya siswa yang audio, artinya siswa yang lebih suka mendengarkan. Ada juga siswa yang visual, yang lebih suka melihat. Ya. Ada juga mungkin siswa yang berkebutuhan khusus mungkin. Nah, tapi kalau kelas saya kebetulan SD biasa, maka muridnya adalah reguler. Kemudian model pembelajaran ini tatap muka. Itu di informasi awal. Kemudian yang kedua, bagian kedua ada komponen inti. Komponen inti ini yang pertama tujuan pembelajaran. Sudah kita tentukan kemarin. Yang kedua, pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna ini adalah apa yang hal pokok yang akan didapatkan oleh siswa setelah belajar di hari ini. Nah, di sini saya tuliskan satuan panjang yang sering digunakan adalah milimeter, sentimeter, dan meter. Pertama. Kedua, saat mengukur panjang benda, titik awal benda harus berhimpit dengan angka 0 pada alat ukur. Itu yang kemungkinan dua hal itu yang harus dicapai siswa pada hari ini. Kemudian ada juga pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu pertanyaan pancingan. Ya, saya contohnya begini. Pernahkah kalian melihat orang di sekitarmu mengukur panjang benda? Alat apa yang dipakai? Satuan apa yang digunakan? Itu adalah pertanyaan pemantik. Lanjut ke persiapan pembelajaran. Di sini persiapannya ada 2, yaitu pembagian kelompok dan persiapan alat dan bahan. Barulah kita masuk ke kegiatan pembelajaran. Pembelajaran mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, kemudian penutup. Nah, yang agak berat juga ini asesmen. Asesmen itu ada 3. Yang pertama, diagnostik. Diagnostik ini di awal. Jadi, agar kita tahu siswa kita itu bisa memenuhi kompetensi dasar tadi, kompetensi awal tadi atau tidak. Itu perlu ini asesmen diagnostik. Kalau belum, kita selesaikan ini dulu, kita pahamkan ini dulu, baru masuk ke pembelajaran. Tuh, di awal pelajaran, sebelum kita mulai pelajaran, harus di asesmen dulu, diukur dulu. Ya. Nah, kemudian setelah itu formatif. Formatif itu selama pembelajaran, ya, di tengah-tengah pembelajaran. Dan yang ketiga, sumatif. Sumatif itu di akhir pembelajaran. Soalnya seperti itu, saya tuliskan juga. Kemudian selanjutnya ada pengayaan dan remedial. Ini untuk pengayaan untuk siswa yang lebih mampu dari temannya. Remedial untuk siswa yang kurang dari temannya. Terakhir, lampiran. Lampirannya lembar kerja seperti ini. Kemudian ada bahan bacaan, ada glosarium dan daftar pustaka. Ya, sebanyak itu Bapak Ibu lampirannya, komponennya. Kalau kita hitung, ada 22 komponen. Bayangkan, mampukah kita sebagai guru setiap hari membuat modul ajar seberat itu ya? Saya kira berat juga. Nah, tapi nggak usah khawatir. Guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan peserta didik. Artinya apa? Artinya komponen tadi adalah idealnya. Idealnya. Kita membuat di bawah itu juga boleh. Itu Bapak Ibu. Saya kira itu paparan dari saya. Apabila ada pertanyaan, asalkan tidak terlalu sulit,
Saya persilahkan kepada Bapak Ibu untuk mengkonfirmasi atau memperjelas dari paparan saya. Syukur-syukur kalau ada tambahan atau ada masukan dari Bapak Ibu, saya terima. Silahkan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Silahkan Bu Ovet. Oh ya, dari slide yang Bapak tampilkan tadi, saya tidak melihat, saya hanya membaca di situ ada asesmen. Iya, Bu. Yang saya tanyakan, apakah di asesmen itu kalau asesmen diagnostik Diagnostik ya. Nah, diagnostik itu terletaknya di mana? Di asesmen yang sesuai dengan PPT Bapak tadi Iya. atau di mana? Biasanya itu kan di awal kan, Pak? Ya, iya, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Saya sudah tangkap Tapi itu pertanyaannya. saya nggak lihat tadi. Iya. Nah, Iya, Bu. satu. Yang kedua, tadi Bapak, kita kan kalau modul ajar itu komponennya 22. Iya. Kalau tidak 22, berarti tidak modul ajar. Tadi saya cuma ngitungnya 18, Pak. Oke. Apa saya salah hitung? Oke. Oke, terima kasih, Bu. Yang sebelum. ketiga, Pak. Oh, masih 3 ya. Silakan. Pertanyaan pematik itu apakah datangnya dari guru atau bisa datang dari siswa gitu? Baik. Apakah harus dari guru datangnya atau kalau ingin boleh dari siswa siswa atau bisa gitu? Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Silahkan Bapak Ibu barangkali yang bisa menjawab. Ya. Yang terakhir saya pengen menanggapi terkait pertanyaan pemantik yang sepemahaman saya. Pertanyaan pemantik itu biasanya dilakukan oleh guru. Ini tujuannya untuk merangsang anak-anak kita untuk menggali informasi biar lebih penasaran lagi bagaimana sih kalau pengen tahu itu, mungkin itu saja. Jadi asalnya dari guru. Betul. Terima kasih. Yang nomor 3 sudah terjawab ya Bu Ovet. Terjawab. Oh ya, oke Pak. Makasih Pak. Itu. Bu Tia barangkali bisa membantu untuk yang nomor 1 dan 2. Penjelasan juga dari Pak Bu. Terima kasih. Baik. Kalau begitu, barangkali Pak Ansori ada tambahan selain tadi? Mungkin cukup itu dulu. Cukup, oke. Baik. Baik, saya coba jawab yang nomor 1 dan 2 ya, Bu. Yang pertama, asesmen diagnostik itu disampaikan di awal ya. Jadi sebelum guru mengajar, di awal kan ada porsi untuk pengkondisian kelas ya. Pengkondisian kelas, disitulah kita sampaikan asesmen diagnostik. Ya, asesmen itu bisa tertulis, bisa juga lisan. Untuk apa? Untuk menentukan pembelajaran kita. Jadi setelah di asesmen itu, misalkan siswa ternyata masih belum memenuhi kompetensi awal, ya jangan diajar dulu yang hari ini, ya. Jadi modul ajarnya kita tunda dulu, kita ajar dulu yang kompetensi awalnya ini. Nah, setelah anak dirasa dalam tanda kutip ya mampu, dalam hal ini tidak harus semua mampu ya, 75%, 80% mampu, silahkan dilanjut untuk pembelajaran hari ini ya Bu. Jadi letaknya adalah di awal pembelajaran itu asesmen diagnostik. Kemudian tentang komponen tadi hitungannya berapa ya? Saya dapat hitungan 22 juga dari fasilitator. Saya nggak pernah hitung sendiri. Intinya adalah itu tidak seperti zaman RPP yang komponen minimal ada. Sekarang justru tidak ada komponen minimal, yang ada komponen maksimal malahan. Jadi di bawah itu boleh, ya di bawah itu boleh. Yang penting tetap ada rencana. Karena seperti kata pepatah, orang yang tidak mempunyai rencana berarti memang sudah berencana untuk gagal, kan gitu. Jadi tetap harus punya rencana. Sesederhana apapun rencana itu. Demikian Bu. Oke Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Habis. Ya, terima kasih. Kelihatannya sudah paham semua.
tugas Bapak Ibu pada hari ini adalah menyusun sebuah modul ajar dari mapel yang Bapak Ibu pilih, elemen yang Bapak Ibu pilih. Nanti dikumpulkan tepat pada jam 14.00. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, mari kita tutup dengan doa. Mohon Pak Ansori untuk berkenan memimpin doa, Pak. Baik, Ibu Bapak semua, agar kegiatan kita ini menjadi amal kebajikan untuk kita, semakin berkah, mari kita tutup kegiatan ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Saya kembalikan ke Pak Fasilitator, silakan Pak, monggo. Terima kasih Pak, terima kasih Bapak Ibu. Sekian dari saya, banyak kurangnya, mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi